Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Analisis Investasi dan Pasar Modal akan mempresentasikan terkait model indeks tunggal. Materi ini kami dengan dosen pengampu Bapak Dr. Januar Eko. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Nadira Rahmati Syafitri dengan tiga NIM akhir 132. Saya Gary Alfian Emmanuel dengan NIM 142230096. Saya Aziza Najmul Laili dengan 3 NIM terakhir 108. Saya Suprastika Sanata Tanaya dengan 3 NIM akhir 119. Saya Emia Surabina Brutarigan dengan 3 NIM akhir 127. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Untuk pengantar, dalam perkembangan teori keuangan modern yang signifikan, pada tahun 1963, William Sharpe memperkenalkan sebuah inovasi metodologis yang dikenal sebagai model indeks tunggal atau single index model. Kontribusi brilian ini hadir sebagai solusi atas kompleksitas perhitungan yang menjadi kendala dalam implementasi model portofolio yang sebelumnya itu telah dikembangkan oleh Harry Markowitz. Nah, model indeks tunggal ini dirumuskan oleh Sharpe menawarkan pendekatan yang jauh lebih efisien dengan menyederhanakan proses kalkulasi matematisnya yang rumit, namun tetap mempertahankan esensi analisis dari model Markowitz. Melalui formulasi elegannya ini, Sharpe berhasil menghadirkan serangkaian parameter input yang terstruktur dan mudah diaplikasikan, sehingga memungkinkan investor untuk eh, analisis keuangan serta mengimplementasikan konsep portofolio Markowitz secara lebih praktis dan efektif. Dan selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara menghitung varian dan kovarian dari model indeks tunggal. Kita mulai dari perhitungan variannya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada varian return sekuritas individual, di mana varian total return sekuritas dalam model indeks tunggal dekomposisi menjadi dua komponen. Di sini rumusnya itu ada sigma i kuadrat sama dengan beta i kuadrat dikalikan dengan sigma m kuadrat ditambah sigma kuadrat EI. Kemudian di mana di sini ada penjelasannya mengenai sigma kuadrat I itu adalah varian total return sekuritas I, kemudian eh, beta I kuadrat dikali sigma kuadrat M merupakan varian return yang berasal dari risiko sistematis atau risiko pasar, dan ada sigma kuadrat EI merupakan varian return yang berasal dari risiko tidak sistematis atau merupakan risiko spesifik suatu perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan kedua, yaitu adalah varian portofolio, di mana untuk portofolio yang terdiri dari N sekuritas itu merupakan varian portofolio dapat dihitung dengan rumus yang dapat dilihat di presentasi ini. Sigma kuadrat P sama dengan beta P kuadrat dikali sigma kuadrat M ditambah sigma besar WI kuadrat dikali sigma kuadrat EI. Baik, di sini mungkin untuk bedanya ada WI itu merupakan bobot sekuritas I dalam suatu portofolio. Selanjutnya, di sini kita akan coba menghitung kovarian. Ya, jadi kovarian antar sekuritas itu dalam model indeks tunggal, kovarian antara return dua sekuritas, misalnya I dan J, dihitung dengan rumus berikut. Sigma IJ sama dengan beta I dikali beta J kali sigma kuadrat M. Di mana sigma IJ merupakan kovarian antara return sekuritas antara I dan J, kemudian beta I, beta sekuritas I, beta J itu beta sekuritas J. Kemudian untuk sigma kuadrat M-nya itu sendiri merupakan varian return pasar. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa model indeks tunggal mengasumsikan bahwa korelasi antara return sekuritas hanya disebabkan oleh hubungan masing-masing sekuritas dengan pasar atau faktor sistematis, sehingga covariant error term EI dan EJ diasumsikan nol. Kemudian yang kedua ini ada rumus perhitungan kovarian sekuritas dengan pasar, di mana kovarian antara return sekuritas I dan return pasar dihitung dengan rumus sigma IM sama dengan beta I dikali sigma kuadrat M. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, yang selanjutnya itu jadi komponen model indeks tunggal itu ada dua. Yang pertama adalah alpha, di mana alpha ini mewakili return unik sekuritas yang tidak berhubungan dengan pasar. Nilai alpha yang positif itu menunjukkan bahwa sekuritas memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang diharapkan. Jadi, beta ini mengukur volatilitas atau risiko sistematis dari suatu sekuritas relatif terhadap pasar. Beta 1.0 berarti sekuritas bergerak sesuai dengan pasar. Beta lebih dari 1.0 menunjukkan pergerakan yang lebih volatil dibandingkan pasar. Dan beta kurang dari 1.0 menunjukkan volatilitas yang lebih rendah. Selanjutnya adalah Return Index Markowitz. Jadi, model portofolio Markowitz yang dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 memberikan kerangka matematik untuk mengoptimalkan komposisi portofolio investasi. Nah, salah satu elemen penting dalam model ini adalah perhitungan return portofolio. Dalam model Markowitz, expected return portofolio dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari expected return masing-masing aset individual dalam portofolio. Untuk rumusnya sendiri adalah sigma dikali W, sigma WI dikali ERI, di mana eh, ER, ERP itu sendiri adalah expected return portofolio tadi. Kemudian WI adalah bobot aset I dalam portofolio atau proporsi dana yang diinvestasikan dalam aset I. Kemudian ERI itu adalah expected return aset I dan juga sigma WI sama adalah satu atau jumlah seluruh bobot harus sama dengan satu. Selanjutnya, untuk model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Nah, hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Nah, model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus, dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Kebalikannya juga benar, yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Selanjutnya, return indeks pasar memiliki rumus yang dapat dituliskan RI sama dengan AI ditambah beta I dikali RM, di mana keterangannya RI itu merupakan return sekuritas I, AI ini merupakan komponen return atau variabel acak yang menunjukkan komponen dari RI yang independen terhadap return pasar. BI sama dengan beta, ini merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM. RM ini tingkat return dari indeks pasar yang juga merupakan suatu variabel. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan model indeks tunggal. Kelebihannya terlebih dahulu, kelebihannya itu yang pertama menyederhanakan jumlah input data yang diperlukan dibandingkan dengan model Markowitz. Yang kedua, mengurangi kompleksitas perhitungan dalam analisis portofolio. Yang ketiga, memberikan kerangka yang jelas untuk memahami sumber risiko investasi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan model lain seperti CAPM. Yang kedua ini dilanjutkan dengan keterbatasan model indeks tunggal. Keterbatasannya ada yang pertama, asumsi bahwa sekuritas hanya berkorelasi karena hubungan mereka dengan indeks pasar mungkin terlalu menyederhanakan. Yang kedua, tidak memperhitungkan faktor-faktor industri yang mungkin mempengaruhi kelompok sekuritas tertentu. Yang ketiga, stabilitas beta dari waktu ke waktu dapat dipertanyakan. Yang keempat, pemilihan proksi indeks pasar yang tepat dapat mempengaruhi hasil analisis. Baik, mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.